فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang namanya mudharabah atau perserikatan macam itu ada pembukuan bulanan barangkali atau pembukuan mingguan tergantung kesepakatan. Pembagian keuntungannya itu setiap bulan ataukah setiap minggu atau setiap hari atau bahkan mungkin setiap tahun sesuai dengan kesepakatan. Apabila selesai pembukuan itu, selesai laporan, misalkan itu adalah keuntungannya dibagikan setiap bulan, selesai pembukuan dan pembagian keuntungan, ternyata dilihat modalnya itu masih ada, yaitu 10 juta misalkan yang disebutkan itu, maka boleh untuk si pemilik modal dia menghentikan kesepakatan. Karena dijelaskan oleh para fuqaha yang namanya mudharabah ini adalah akad yang tidak mengikat. Dalam artian yaitu si pemilik modal atau si pekerja boleh untuk menghentikan kesepakatan. Tidak wajib untuk 5 tahun, tidak wajib 10 tahun atau apa, tapi boleh sewaktu-waktu menghentikan asalkan tidak menimbulkan doror. Jadi dan penghentiannya tentunya ya dilihat jangan sampai menimbulkan kerugian. Sudah modalnya sedang dihabiskan untuk beli bahan, tahu-tahu si pemilik modal berhenti dan menuntut kembali modal, itu tak betul tentunya. Karena sekarang modalnya sudah berupa barang yang sedang ditawarkan untuk dijual. Bagaimana dia berhenti di situ? Kalau dia memaksa berhenti, ya sudah akan diserahkan pada dia barang itu, barang yang nilainya sama. Karena memang kenyataannya modalnya dirubah menjadi uangnya itu modalnya dirubah jadi barang sesuai dengan kesepakatan pada waktu hendak diniagakan itu. Makanya untuk penarikan modal keluar dari perserikatan itu disesuaikan waktunya agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian yang besar misalkan. Makanya yang bagus memang tatkala selesai pembukuan dan selesai laporan, selesai pembagian hasil kerjasama itu setiap bulan, kalau memang kesepakatannya adalah pembagiannya adalah tiap bulan. Itu apabila modalnya memang masih utuh, modalnya terbukti masih utuh 10 juta, maka boleh 10 juta itu diambil kembali. Kalau ternyata masih ada sisa karena mereka untung, perniagaannya itu untung, keuntungannya dibagi seperti kesepakatan 70 30 kah atau berapa persen. Dengan cara itu baik. Adapun masalah gerobaknya dan resepnya ini adalah milik si pemilik modal. Kalau dia ingin menyedekahkan kepada si pekerja itu tak masalah, itu amal soleh. Itu tidak masalah. Tapi asalnya selama kesepakatannya adalah seluruh modal itu milik si pemilik duit, sementara orang kedua hanyalah pelaksana, sama sekali dia tidak menanamkan modal keuangan apapun, modal keuangan atau modal barang, maka memang tatkala kesepakatan selesai berarti modal itu kembali kepada si pemilik modal apabila memang modalnya masih ada. Kalau modalnya sudah tidak ada, ya sudah, itu bukan menjadi tanggung jawab si pekerja. Selama pekerjanya adalah orang yang terpercaya, sudah ijtihad dan ternyata modal habis misalkan. Makanya memang tidak semua orang layak diajak mudharabah. Lihat apakah orangnya terpercaya dalam ijtihadnya, berpengalaman di dalam pekerjanya atau tidak. Kalau ternyata ketika dia ingin mengundurkan diri itu ternyata modalnya tinggal 5 juta, ya sudah, dia hanya berhak mengambil modal itu 5 juta dan barang-barang yang ada. Sedangkan pekerjanya dia tidak mendapatkan apa-apa dari sisi setelah mereka bagi keuntungan. Saling bagi keuntungan sesuai kesepakatan atau rugi dipikul sama-sama. Ya sudah, setelah itu kalau pemilik modal menarik modalnya boleh apa yang ada. Dan si pekerja dia tidak berhutang apa-apa. Karena akadnya bukan akad hutang. Pekerjanya sendiri sudah mengeluarkan skill, kemampuan, mengeluarkan jerih payah, pengetahuannya,
waktunya dan tenaga dan sebagainya, maka itulah hasil dia. Maka kalau ditarik, nah dia tinggal menarik tenaga yang dia miliki, yang masih tersisa, sebagaimana pemilik modal juga menarik modal dia yang tersisa. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.